Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dina wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya, terima kasih kesempatannya untuk Bu Ade atas waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipannya. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai kesehatan neonatal bayi dan balita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Nuraini. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan, yang pertama itu ada klasifikasi neonatal bayi dan balita, dilanjut dengan definisi kematian neonatal bayi dan balita, yang ketiga ada prinsip dan strategi penurunan kematian, lalu dilanjut dengan budaya gender dan kesehatan, selanjutnya adalah pengembangan program kesehatan. Nah, yang pertama ini adalah terkait klasifikasi neonatal bayi dan balita. Sebelumnya, neonatal itu apa sih? Neonatal itu adalah sebutan untuk bayi yang baru lahir sampai usianya 28 hari. Nah, berdasarkan klasifikasi itu ada dua jenis. Yang pertama itu berdasarkan masa gestasi, yang kedua itu masa berat lahir. Itu masa gestasi. Masa gestasi itu adalah periode yang dimulai dari konsepsi hingga kelahiran bayi. Ada apa aja? Ada dari bayi kurang bulan atau preterm infant yang lahir sebelum 37 minggu kehamilan. Terus ada bayi cukup bulan, term infant, lahir antara bulan ke 37 hingga ke 42 minggu kelahiran. Nah, terus untuk bayi yang lebih bulan, postterm infant, itu adalah untuk yang lahir setelah 42 minggu kehamilan. Terus selanjutnya ada yang berdasarkan berat lahir. Yang pertama itu ada berat lahir rendah BBLR yang kurang dari 2.500 gram. Terus ada bayi dengan berat lahir cukup, ada di rentan antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Terus ada yang berat lahir lebih, yaitu lebih dari 4.000 gram. Nah, selanjutnya terkait klasifikasi bayi, yaitu bayi yang baru lahir di usia 0 sampai 28 hari. Ada juga yang usia dini, yaitu usianya 0 sampai 11 bulan. Ciri khasnya masa pertumbuhannya itu pesat, perkembangan sensorik, motorik, dan kognitif. Bayi yang baru lahir mulai belajar duduk, merangkak, dan bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ini adalah klasifikasi balita dari usianya 12 bulan hingga sebelum berumur 59 bulan, itu 5 tahun. Ciri khasnya itu, pada periode ini, anak mengalami perkembangan motorik dasar dan halus yang signifikan, serta kemampuan berbicara dan interaksi sosial semakin berkembang, dan balita itu cenderung aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya mereka itu lebih ke banyak tingkah, terus juga banyak berbicara. Nah, selanjutnya ini mengenai definisi kematian neonatal bayi dan anak. Kematian pada awal kehidupan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian anak atau balita. Kematian neonatal ini merujuk pada kematian bayi yang lahir hidup dalam 28 hari pertama setelah kelahiran. Kematian neonatal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang kematian neonatal ini terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan, dan kematian neonatal akhir yang terjadi setelah 7 hari hingga sebelum ke 28 hari. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kematian neonatal seringkali terkait dengan komplikasi persalinan, infeksi, dan kondisi kesehatan ibu sejak selama kehamilan. Di Indonesia sendiri, kematian neonatal ini menyumbang sekitar 59% dari total kematian bayi di bawah usia 1 tahun. Selanjutnya ini adalah kematian bayi yang mencakup semua kematian yang terjadi pada bayi dalam tahun pertama kehidupannya, termasuk ke dalam kematian neonatal tadi. Kematian bayi ini menjadi kematian di dalam pertama. Dan ada juga kematian lambat. Kematian yang terjadi setelah 28 hari pertama sebelum 1 tahun. Angka kematian bayi ini diukur sebagai jumlah kematian bayi pada lahiran hidup dalam 1 tahun. Penyebabnya itu dapat seperti bersifat endogen, faktor bawaan, atau dari faktor lingkungan.
Selanjutnya yaitu kematian anak. Kematian anak ini mengacu kepada kematian yang terjadi pada usia 5 tahun. Termasuk semua angka kematian yang tadi saya sebutkan, angka kematian anak dihitung dengan cara yang sama seperti angka kematian bayi, tetapi mencakup usia yang lebih luas. Penyebabnya itu, kematian anak seringkali disebabkan oleh penyakit infeksi, malnutrisi, dan faktor lingkungan seperti akses terhadap pelayanan kesehatan. Dari yang tadi terkait dengan kematian, tentunya seharusnya ada prinsip dan strategi untuk menurunkan angka kematian neonatal bayi dan balita. Apa aja? Kalau secara prinsip itu, yang saya rangkum ada 5 bagian. Yang pertama itu akses terhadap pelayanan kesehatan, di mana itu dipastikan kalau semua ibu hamil dan anak memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai. Maksudnya juga mudah untuk dijangkau. Terus selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak melalui pendidikan kesehatan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah keterlibatan keluarga dan komunitas, di mana perlu pelibatan antara keluarga dalam perawatan kesehatan anak dan memberikan dukungan kepada ibu untuk mengadopsi praktik kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya ada penguatan sistem kesehatan. Membangun kapasitas sistem kesehatan melalui pelatihan tenaga medis, penyediaan peralatan medis yang memadai, serta pengembangan infrastruktur kesehatan. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis data, menggunakan data surveillance untuk mengidentifikasi masalah kesehatan spesifik dan merancang intervensi yang tepat dengan sasaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan strateginya apa saja. Yang pertama itu perlu diadakannya menyediakan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, termasuk dengan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Terus juga perlu dipastikan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih untuk mengurangi risiko komplikasi. Selanjutnya adalah program imunisasi. Perlu dilaksanakannya program imunisasi dasar untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian pada bayi dan juga balita. Terus juga ada intervensi gizi, di mana penerapan program gizi yang mencakup inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, serta pemantauan status gizi anak. Selanjutnya adalah surveillance yang responsif, menggunakan prinsip surveillance responsif untuk mengidentifikasi masalah kesehatan secara cepat dan merespon dengan tindakan yang sesuai. Nah, dari semua ini juga perlu diadakannya kerjasama secara multisektoral, di mana perlu adanya membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program penurunan angka kematian. Oke, selanjutnya terkait budaya gender dan kesehatan neonatal, bayi, dan juga balita. Budaya gender ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan neonatal, bayi, dan balita. Contohnya itu ada ketimpangan gender dan kematian ibu serta bayi. Nah, ketimpangan gender menjadi salah satu tingginya angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Menurut penelitian oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI, keputusan terkait akses pelayanan kesehatan seringkali berada di tangan suami atau keluarga besar yang dapat menghambat perempuan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan saat melahirkan. Jadi biasanya dia tuh lebih ke terpaksa karena keputusannya bukan dari pribadi. Terus adanya budaya patriarki dan budaya patriarki ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam mengambil keputusan seperti yang tadi saya sebut, termasuk dalam kesehatan si ibu. Penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan suami itu sangat mempengaruhi keteraturan pemeriksaan kehamilan oleh istri. Sebenarnya suami itu punya peran yang besar, salah satunya itu sebagai pendukung untuk si istri yang sedang hamil. Terus selanjutnya ini adalah mitos. Mitos itu juga berpengaruh kepada kesehatan ibu hamil. Misalnya ada miskonsepsi tentang makanan tidak boleh banyak-banyak mengonsumsi makanan salah minuman dingin karena nanti anaknya jadi kelainan atau bagaimana. Terus selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran, di mana pendidikan dan kesadaran ini bisa untuk mengatasi masalah. Jadi penting untuk memperkenalkan pendidikan tentang kesehatan gender dan juga
program-program apa aja yang sebenarnya ibu itu perlu. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah contoh-contohnya dari yang saya sebutkan sebelumnya terkait AIPI dan juga budaya patriarki. Kelihatan, yo. Nah, ini disebutkan kalau ada beberapa budaya patriarki terhadap keteraturan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Sarannya kepada para suami agar memberi motivasi serta dukungan yang optimal pada ibu hamil, seperti mengantarkan ibu untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ini jurnal sebelahnya terkait dengan mitos. Bagaimana dengan pengembangan program dan kesehatan neonatal bayi dan balita? Yang pertama itu ada rencana aksi nasional kesehatan neonatal. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan neonatal dan mengurangi angka kematian neonatal di Indonesia. Komponen utamanya itu yang pertama ada cakupan universal pelayanan kesehatan, di mana perlu meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan neonatus atau neonatal, termasuk ke dalam pelayanan antenatal, persalinan, dan postpartum. Yang kedua itu ada intervensi klinis prioritas, di mana harus fokus pada intervensi yang efektif untuk mencegah kematian ibu dan neonatal, seperti resusitasi bayi baru lahir dan perawatan bayi prematur. Yang ketiga itu ada partisipasi pasangan dan keluarga untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi pasangan, keluarga, dan masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan perawatan dini sejak masa sebelum hamil hingga postpartum. Selanjutnya itu ada sistem pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga. Tujuannya itu untuk meningkatkan deteksi dini masalah kesehatan bayi baru lahir dan mengurangi keterlambatan penanganan. Implementasinya ada tiga juga. Yang pertama itu pelibatan keluarga. Jadi keluarga itu berpartisipasi memantau kondisi bayi yang baru lahir secara mandiri selama seharian penuh atau 24 jam. Terus juga ada format pemantauan, menggunakan format pemantauan kesehatan bayi baru lahir yang disosialisasikan dan digunakan secara luas atau menyeluruh. Terus perlu juga ada dukungan sektor terkait, mendapatkan dukungan dari berbagai sektor seperti Dinkes, atau mungkin juga dari masyarakat, atau pemerintah di sekitar rumah. Maksudnya kayak RT, RW, dan lain-lain. Selanjutnya terkait promosi kesehatan dan pemberdayaan. Nah, itu ada tiga prioritas. Pertama, itu ada advokasi, potensi individu dan keluarga, juga mediasi keinteresan. Nah, dari program-program yang sudah disebut, tentunya perlu adanya evaluasi dan monitoring yang tujuannya untuk monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi lapangan dan meningkatkan efektivitas program. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, tentunya dari yang semua sudah saya sampaikan itu perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk memperhatikan kesehatan neonatal, bayi, dan dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan, diharapkan angka kematian neonatal, bayi, dan balita dapat diturunkan secara signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. IP mau nanya. Silakan. Sebelumnya aku Cinta dari kelompok 5. Aku izin bertanya, apa risiko dari imunisasi yang tertunda? Terus bagaimana mengejar jadwal imunisasi pada bayi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Kalau belum ada yang mau nanya lagi, mungkin bisa langsung aku jawab. Kalau misalnya imunisasi itu kan sebenarnya buat meningkatkan imun anak ya. Terus kalau misalnya dia mengalami keterlambatan, terus sebenarnya bisa diajukan langsung ke pihak layanan kesehatan. Terus, bagaimana cara mengejarnya? Itu juga sebenarnya menurut aku juga keputusan dari pihak layanan kesehatannya, dari mereka pun pasti juga ada
program-program lainnya kayak misal mengikuti paduan imunisasi kejar. Jika ada vaksin yang terlewat tuh dokter akan memberikan vaksin dengan interval dengan waktu yang disesuaikan. Terus juga eh, perlu adanya catatan imunisasi yang rapi dengan memastikan memiliki buku atau kartu imunisasi yang cukup untuk mencatat setiap vaksin yang sudah diberikan. Jadi enggak kalau misalnya udah vaksin, misalnya vaksin TBC, terus ntar vaksin TBC lagi kan sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman 2 kali jadinya. Kira-kira menjawab nggak? Kalau nggak menjawab nggak apa-apa. Menjawab Ipeh. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak Ipe, saya nimbrung ya. Iya boleh Ibu. Teman-teman ada yang punya data buku imunisasinya waktu kecil nggak? Ada yang tahu nggak saya dulu diimunisasi lengkap atau enggak gitu? Nanya nggak ke ibunya? Punya Bu, Kalau tapi saya punya ponakan. Oh, punya ponakan. Umur berapa Kak Kiki? Ponakan aku umur 4 tahun sama 3 tahun. Oh. Kak Ipe? saya dulu imunisasinya termasuk yang nggak lengkap. Terus kalau untuk sekarang buku terkait imunisasi itu udah nggak ada. Hmm. Dulu sampai umur berapa bulan? Ingat nggak? Atau ditanya nggak di imunisasinya? Enggak sih Bu, tapi pas zaman saya MTS itu juga masih ada program imunisasi. Cuman waktu itu orang tua saya nggak nyaranin buat imunisasi karena Mm-mm. imun, bukan imun. Maksudnya sayanya tuh masih dalam kondisi sakit, jadinya nggak disaranin. Oh iya. Imunisasi apa waktu di MTS? Ingat nggak? Itu nggak inget Bu. Nggak ingat. Oke. Oke, oke. Makasih, Kak. Oke, teman-teman. Jadi, nah ini imunisasi atau vaksinasi. Kemarin keluar ya di soal apa namanya lomba itu ya, apa? Tidak cermatnya ya. Tapi sayang kunci jawabannya keliru, walaupun jawabannya tetap salah sih. Kalau yang di ASI itu imunisasi pasif ya, karena dia dapat semua imunoglobulin dari ibunya gitu ya. Jadi dia dia sudah dapat antibodinya tuh dari ibu. Jadi dia disebut imunisasi yang pasif dan itu juga sifatnya alami karena kan tidak ada buatan ya, tidak ada artifisial. Nah, imunisasi atau vaksinasi ini eh, sudah diprogram ya. Ada namanya imunisasi wajib ya atau imunisasi dasar. Kalau dia dilakukan dengan lengkap, jadinya imunisasi dasar lengkap IDL gitu ya. Dan itu sudah ada jenis imunisasi tertentu dan waktunya biasanya gitu ya. Nah, tadi ditanyakan kalau misalnya ada yang terlewat bagaimana gitu. Nah, sudah dijawab juga dengan Kak Latifah tadi ya. Jadi perlu dikonsultasikan lagi karena memang untuk imunisasi ini kan dia termasuk kalau dari five level of preventionnya level and Clark itu masuk tahapan kedua yaitu specific protection. Kenapa disebut specific protection? Karena imunisasi itu hanya apalagi vaksinasi ya. Vaksin itu jelas sangat spesifik untuk jenis penyakit atau jenis infeksi tertentu atau bahkan jenis strain tertentu. Misalnya COVID kemarin. COVID itu ada macam-macamnya. Vaksinasi COVID itu ada macam-macam. Nah, itu dibuat juga berdasarkan virus yang berkembang gitu kan ya. Jadi kalau dia virusnya itu bermutasi, vaksin yang sebelumnya sudah dikembangkan itu menjadi tidak lagi efektif gitu. Jadi harus dibuat vaksin baru. Gitu. Itu makanya disebut specific protection. Gitu. Nah, contoh nih di Indonesia, kemarin kita sudah bahas orang Indonesia itu karena tinggal di daerah tropis yang sangat mendukung ya, lingkungan itu sangat mendukung misalnya TBC. Maka TBC itu kumannya, Mycobacteriumnya itu ada di hampir seluruh
masyarakat seluruh rakyat Indonesia tuh hampir punya, semuanya tuh punya. Cuma masalahnya ada yang manifest jadi sakit, ada yang tidak. Nah, kalau kembali ke konsep yang epidemiologi itu kalau ada keseimbangan Rias Epid itu host agent lingkungannya seimbang maka tidak akan terjadi manifestasi sakitnya, gejalanya tidak akan muncul gitu. Jadi dia tidak terdiagnosis sakit TBC. Nah, karena saking banyaknya si kuman itu, maka sejak lahir biasanya kalau teman-teman yang perhatikan eh, seseorang yang melahirkan itu bayinya langsung tuh divaksin BCG ya. Dulu tuh combo BCG itu eh, TBC sama hepatitis juga hepatitis nol. Jadi ada beberapa vaksin yang digabungkan untuk bayi baru lahir tadi. Karena memang faktor resiko yang tinggi karena kita tinggal di Indonesia gitu ya untuk jenis penyakit tertentu. Nanti ada yang diberikan biasanya setiap bulan tuh ada tuh jadwalnya. Bulan begitu lahir ada vaksinnya, kemudian nanti bulan pertama, bulan kedua dan seterusnya. Nah, itu ada juga yang diberikannya bertahap. Jadi satu jenis diberikan beberapa kali gitu. Jadi kalau dia diberikan misalnya apa? Misalnya DPT misalnya ya. DPT itu harusnya diberikan misalnya 3 kali, tapi ternyata anak ini hanya sempat diberikan 2 kali misalnya ya di bulan pertama dan di bulan ke-6 misalnya gitu. Nanti di tahun kelima atau ketiga misalnya harusnya diberikan dia ternyata tidak. Nah itu menjadi kembali lagi kurang efektif gitu. Ya jadi agak repot memang vaksinasi ini. Jadwalnya harus rutin, makanya ada bukunya gitu. Nah, masalah berikutnya di vaksinasi adalah kualitas vaksinnya gitu ya. Jangankan di pelosok-pelosok, di pelosok-pelosok Indonesia gitu ya, yang hard rock gitu ya wilayahnya itu sulit dijangkau. Yang di kota saja itu ternyata saya membimbing beberapa riset ya mahasiswa kedokteran dulu waktu zaman masih membimbing mahasiswa kedokteran gitu ya, anak-anak Esmas juga yang MRS itu melakukan em, investigasi ya ke apa namanya fasilitas apa namanya cold chain ya, fasilitas untuk penyimpanan dan distribusi vaksin, vial vaksin monitor namanya VVM. Nah, itu menunjukkan penurunan kualitas pada setiap levelnya. Bahkan yang di apa di kota besar itu kadang-kadang vaksinnya juga rusak karena tidak cukup rantai dinginnya itu tidak menjangkau eh, apa fasilitas penyimpanan vaksinnya tadi di rumah sakit besar termasuk Rumah Sakit Islam Jakarta gitu. Jadi selain tadi yang disebutkan ada banyak faktor ya, faktor yang terkait mitos budaya gitu ya, isu halal haram, kemudian aksesibilitas, kemudian pemahaman dan fungsi kognitifnya apa eh, apa namanya secara psikososial gitu ya penerimaannya masyarakat gitu ya. Nah itu lagi faktor yang berasal dari eh, fasilitas layanan kesehatan di kita. Gitu. Jadi ada yang masalah. Nah mungkin nanti kalian kalau udah jadi pejabat bisa tuh mengidentifikasi dan eh, memperbaiki ya sistem rantai dinginnya untuk penyimpanan vaksin di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke Latifah. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu barunya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Persilakan. Ipe izin bertanya. Kenalkan, saya Kiki Mas Sektiana dari kelompok 4. Apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak? Apakah jelas? Ya, jadi
itu dikenal juga sebagai SIDS. Kalau teman-teman tahu, SIDS itu terkait dengan Sudden Infant Death Syndrome atau sindrom kematian bayi secara mendadak. Ini tuh biasanya terjadi di karakter usia rawan, kayak yang tadi aku sebut, bisa terjadi di usia sekitar 2 sampai 4 bulan. Waktu kejadiannya itu bisa terjadi kapan saja. Biasanya faktor risiko SIDS itu terjadi saat posisi tidur. Misalnya tidur dalam posisi yang tengkurap atau menyamping. Itu bisa menyebabkan pernafasan si bayi itu jadi terhambat. Terus juga lingkungan tidur bayinya itu permukaannya seperti kasur atau sofa itu atau suhu ruangan itu terlalu panas. Jadi dapat meningkatkan risiko SIDS. Terus juga ada kondisi fisik bayi. Bayi yang prematur itu berat badan lahir rendah dan adanya cacat bawaan pada otak berisiko lebih tinggi. Ada juga tentang paparan asap rokok. Bayi yang terpapar dengan asap rokok itu juga memiliki risiko. Terus juga ada juga kebiasaan ibu. Misal ibunya pola hidupnya tidak sehat itu juga dapat menjadi risiko. Seperti itu. Apakah menjawab? Sudah IP, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Saya tambahin Apakah lagi masih ada yang ingin bertanya? KIV. Ya, Saya tambah lagi ya KIV ya. iya boleh Ibu. Maaf Hmm. ya Ibu kalau masih banyak kurangnya. Oke, untuk bayi ini kan dia belum bisa mengekspresikan gitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang dia mungkin yang mengancam gitu ya, yang mengancam atau yang membuat dia tidak nyaman. Paling kalau dia sadar dirinya terancam, dia nangis gitu. Nah, maka yang paling penting adalah orang tuanya ya. Orang tua di lingkungan terdekatnya, caretakernya itu harus paham situasi yang membuat bayi itu nyaman atau tidak nyaman atau seperti tadi ya, mengancam. Situasi yang mengancam itu apa gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang orang dewasa itu nggak ngeh juga. Hal-hal sederhana tadi dijelaskan ya, posisi tidur dan sebagainya itu bisa membahayakan bayi gitu ya. Mungkin teman-teman lihat berita kemarin yang di eh, rumah sakit Islam misalnya ya, bayi tertukar, kemudian tiba-tiba meninggal gitu ya. Itu termasuk juga nggak tuh? Saya juga nggak paham tuh detail kasusnya. Cuman saya pikir ini karena bayinya tiba-tiba meninggal, jadi kasusnya jadi naik gitu. Mungkin kalau tertukar aja nggak seheboh itu gitu ya, tertukar aja terus tidak tidak kalau yang saya amati tidak ini juga ya, tidak dirawat satu ruang dengan ibunya. Nah ini udah salah banget, sangat tidak boleh itu ya, karena begitu bayi lahir kemarin kita sudah bahas ya, harus langsung diberikan IMD, inisiasi menyusui diri dini, itu harus dilakukan 1 jam sebelum setelah proses bersalin gitu, kecuali ibunya tidak sadar ya. Nah, kemudian ASI eksklusif gitu ya, program-program yang mengharuskan bayi itu dirawat bersama dengan ibunya. Nanti teman-teman kalau nanti sudah menikah atau mungkin nanti jadi petugas kesehatan itu please perhatikan hal-hal yang standar ya seperti itu ya. Kalau di Jakarta sih ngakunya sudah seluruhnya IMD, sudah asuhan persalinannya itu sudah memenuhi standar, tapi ternyata ketika kita tanya ke ibunya, ibu yang bersalinnya itu mereka seringkali menjawab tidak dilakukan gitu. Jadi lakukan semua itu dengan konsisten gitu. Nah, terus juga posisi ketika menggendong. Kadang-kadang yang terjadi itu bukan cuma permasalahan di bayi, tapi juga permasalahan di ibu. Nah, ibunya jadi salah nih, ototnya ketarik gitu ya, jadi jadi ada masalah di alat geraknya ya, terutama lengan ya. Nah, itu juga sering terjadi. Kemudian posisi ketika menggendong, apalagi ketika membawa bayi bepergian jauh, terutama
yang menggunakan motor. Nah, ini lagi liburan nih. Apalagi liburan besok tuh liburan apa Hari Raya Idul Fitri ya. Banyak banyak banget tuh anak-anak yang bayi dan balita yang digendong menggunakan motor gitu ya oleh orang tuanya. Kemudian di sepanjang jalan itu dibungkus gitu ya. Nah, itu nggak dicek posisi dan kondisi bayinya seperti apa. Tiba-tiba pas sampai di tempat yang dituju atau pas di perjalanan tiba-tiba baru sadar bayinya sudah meninggal misalnya. Nah, hal-hal seperti tadi itu harus dipahami ya, disadari gitu ya, harus ngeh nih sebagai orang dewasa yang ada di sekitar bayi, apalagi caretakernya gitu. Dan hal-hal yang lain misalnya bisa mengakibatkan permasalahan bayi di kemudian hari. Contoh ISK, infeksi saluran kemih. Nah, beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu ada teman saya tuh, ada beberapa orang sih sebenarnya ya, cuman yang terakhir itu kejadiannya teman saya tuh anaknya sampai bayinya sampai dibawa ke IGD tuh. Jadi saya bilang kok bisa ya anak bayi bayi dan balita itu kena ISK gitu. Berarti kan ada yang salah nih treatmentnya gitu. Jadi eh, kita harus bisa nih harus tahu kapan harus mengganti popok misalnya gitu. Kemudian cara membersihkan popok bayi seperti apa, cara membuangnya membungkus dan membuangnya seperti apa gitu supaya tidak terjadi kontaminasi dan iritasi. Kemudian kalau di rumah seberapa seberapa durasi dan frekuensi ya penggunaan popok sekali pakai gitu. Apakah lebih aman penggunaan popok kain? Kalau menggunakan popok kain itu bagaimana cara pengelolaannya supaya efisien gitu ya. Bagaimana cara membersihkannya dan seterusnya. Kemudian toilet training, jangan membiarkan bayi yang sudah ada kotoran udah ada pup atau ada apa namanya air kencing ya di pampersnya itu dibiarkan gitu karena itu nanti akan mengakibatkan permasalahan tuh di kemudian hari gitu. Jadi kasihan kalau masih kecil-kecil bayi-bayi udah ISK. Yang sering terjadi itu kalau pada bayi laki-laki tinggal di itu langsung di apa namanya di hitan ya di sirkumsisi untuk mengurangi risiko terjadinya permasalahan di saluran kemih gitu. Jadi ya memang sih kalau menurut yang saya baca juga informasi dokter spesialis anak memang pada usia balita sebaiknya bayi itu dilakukan sirkumsisi. Cuman kan ada juga budaya yang melakukan sirkumsisinya itu ketika anak misalnya sudah sekolah atau sudah di kelas berapa gitu ya, di TK atau di SD misalnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Cuma sekarang direkomendasikan pada saat anak-anak itu masih balita sudah dilakukan sirkumsisi gitu. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang terkait pencernaan ya, pencernaan bagian bawah ya. Karena kalau mereka tidak dilakukan toilet training yang baik. Akhirnya nanti pada fase analnya itu anak-anak jadi menahan-nahan, tidak tidak mau BAB misalnya gitu, atau tidak mau pipis, akhirnya malah jadi sembelit gitu. Kemudian BAB-nya jadi keras, kemudian mengganggu pola makannya juga gitu kan. Apalagi anak-anak agak sulit makan buah dan sayur biasanya gitu. Jadi semakin kompleks permasalahannya gara-gara salah cara merawat bayi dan anak. Oke, itu aja Kak tambahannya. Balik lagi ke Kak Latifah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas tambahannya. Dari teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup Kak IP. Kasih Kak. Baik, terima kasih banyak atas partisipannya. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan terima kasih banyak kepada Bu Ade yang sudah membantu saya lebih rinci dalam menjelaskan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.